Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu masih dengan tema yang sama terkait dengan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Bengkulu. Kalau dari Bapak Joni sendiri melihat kondisi sekarang dari tenaga medis yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan juga klinik, apakah sudah terakomodir dengan jumlah pasien yang ada atau seperti apa, Bapak Joni? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi untuk ketenagaan ya di Kota Bengkulu ini relatif ya tergantung dari rumah sakit ataupun puskesmas. Kalau dibilang kurang ya kurang, dibilang lebih ada yang lebih. Ada beberapa rumah sakit ya mungkin kelebihan, termasuk juga di puskesmas. Ada beberapa puskesmas yang kelebihan dan ada yang beberapa puskesmas yang kekurangan. Jadi kita lagi mengatasi permasalahan tersebut karena distribusi penyebaran dari tenaga kesehatan ini kurang merata ya. Jadi khususnya di Kota Bengkulu, contohnya di puskesmas ya. Jadi ada beberapa puskesmas itu yang jadi rebutan. Jadi mungkin karena JKN-nya itu ya, kapitasinya besar, itu rame di sana karena cuannya besar, banyak. Jadi semua rebutan mau ke sana sehingga tenaganya berlebih. Sedangkan untuk puskesmas yang kapitasinya kecil, ya itu kekurangan. Jadi ini kedepannya akan kita benahi. Kemudian juga di rumah sakit, kalau untuk standar sekarang, kalau rumah sakitnya sudah terakreditasi sebenarnya sudah sesuai ya. Jumlah tenaganya dengan kebutuhan itu sudah. Tapi untuk rumah sakit yang ada rencana untuk menaikkan tipe, itu sebenarnya masih kurang ya. Mungkin rumah sakit M Yunus mau diarahkan ke A kayaknya ya. Iya. Ya, rumah sakit M Yunus itu sebenarnya udah bisa A ya. Karena ketenagaannya udah sangat lengkap ya. Begitu juga kayak rumah sakit RSHD. RSHD itu sebenarnya speknya itu udah B. Bukan C lagi, tapi bertahan di C. Karena Administrasinya ya, yang mungkin belum lengkap atau seperti apa, Pak? ya kan nggak mungkin kita ini. Jadi mungkin kedepannya akan kita dorong untuk rumah sakit itu biar lebih lengkap lagi. Ada rumah sakit tipe A, jadi berjenjangnya lebih. Jadi masyarakat itu ada pilihan ya, pilihan kayak menu makanan gitu. Pengennya kemana nih? Misalnya rumah sakit tipe C, oh ini rumah sakit tipe B, ini rumah sakit butuh pelayanan yang lebih lagi ya kayak M Yunus, pasti M Yunus. M Yunus itu rumah sakit yang pertama sudah tua. Fasilitasnya paling lengkap, baik itu ketenagaan, sarana prasarana, kemudian pengalaman. Dari sejarahnya rumah sakit M Yunus susah mengalahkan karena memang rumah sakit terbesar di Provinsi Bengkulu. Jadi kita himbau rumah sakit yang lain untuk berlomba untuk meningkatkan pelayanan sehingga bisa memuaskan seluruh masyarakat. Ya, sehingga karena masyarakat puas terhadap pelayanan, jadi menimbulkan kebahagiaan. Bahagia itu yang penting. Jadi bahagia, duit ada, tapi badan sehat. Benar. Jadi kami himbau rumah sakit tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Percuma ada tapi nggak sehat ya, Pak ya? Ya. Percuma juga ya. Baik, kalau dari Bapak sendiri kan tadi menyinggung soal tenaga kesehatan yang tidak rata ya Bapak ya. Adakah nanti mungkin langkah-langkah dari Dinas Kesehatan, mungkin ada pemerataannya nanti seperti apa sistemnya, dimutasi, di rolling atau seperti apa begitu? Ya, tenaga yang berlebih di suatu puskesmas akan kita rolling. Kemudian juga untuk tenaga yang PTT ya, PTT atau honorer itu lagi diajukan untuk diangkat menjadi P3K dan juga ada formasi untuk CPNS di Kota Bengkulu.
Baik, sejauh ini dari Dinas Kesehatan juga ada tidak Pak mengadakan pelayanan ataupun mungkin dari pelatihan ya Bapak ya, pelatihan bagi para tenaga kesehatan agar skill mereka atau mungkin pengalaman dan juga pengetahuan mereka semakin terasa ya di bidang kesehatan. Kalau untuk pelatihan ya sering kita lakukan ya, sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing tenaga kesehatan yang bersangkutan agar supaya mereka lebih terampil ataupun diingatkan kembali. Karena kalau sering sudah lama itu biasanya lupa mereka apa yang mesti dilakukan. Jadi perlu refresh ulang sehingga semua pelayanan yang melayani masyarakat itu bisa tetap profesional ya. Baik, kalau dari Dokter Widya sendiri di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu seperti apa tenaga medisnya? Ibu apakah tercukupi atau seperti apa kondisinya sekarang? Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus ya. Untuk tercukupi atau tidak itu tergantung situasi dan kondisi. Memang saat ini kita lagi pengembangan beberapa layanan unggulan di RSUD M. Yunus sendiri. Pada saat ini kami tetap berbenah ya dari segala aspek, mulai dari IGD tadi. Tentunya peningkatan pelayanan atau peningkatan pasien yang datang ke RSUD M. Yunus beriringan dengan penambahan SDM tentunya sesuai dengan standar akreditasi seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Tentunya sambil bertahap kami tetap melihat dari segala aspek bagaimana nanti SDM ini bisa terpenuhi secara keseluruhan, apalagi ditambah dengan layanan unggulan tadi. Insya Allah dalam beberapa dekade ini berapa minggu ke depan kami akan buka bedah torak kardiovaskuler. Ini berkolaborasi dengan Kemenkes. Jadi September pertengahan ini akan ada pelayanan bedah torak kardiovaskuler berkolaborasi dengan dokter onkologi paru. Nah, jadi kolaborasi dengan dokter anestesi, dokter bedah dan dokter jantungnya. Jadi tentunya dengan penambahan pelayanan di RSUD M. Yunus akan menambah SDM untuk RSUD M. Yunus sendiri. Baik, itu tadi pasti. kan ada penambahan dari torak kardiovaskular ya Bu. Iya. Ya, itu seperti apa sih Bu? Itu penyakit apa nantinya dan juga seperti apa pelayanannya di Oh sana? ya, ini karena baru ya, insya Allah bulan September ini baru kemarin visitasi dan kolaborasi Zoom dengan Kemenkes sendiri dari SUDM Yunus. Ini pasien-pasien dengan kanker, salah satu ini tahap awal dahulu, sementara ini pasien dengan kanker atau tumor paru yang ringan dahulu. Jadi sesuai dengan kapasitas sarana prasarana yang ada saat ini, insya Allah September pertengahan ini akan ada pelayanan tumor paru ringan, tumor paru ya. Makanya tadi dibilang kolaborasi dengan dokter spesialis paru khusus untuk tumor atau kansernya. Jadi ini tahap awal. Melihat seberapa jauh sih, berseberapa besar pasien itu menderita kanker, apakah sudah stadium 4 atau stadium awal tadi. Bila sudah stadium lanjut tentunya agak susah penyembuhan, tapi bila stadium awal tentunya proses pengobatan itu membantu pasien dan keluarga untuk percepatan penyembuhan. Nah, ini melibatkan semua tim nanti, tim anestesi, dokter bedah dan dokter jantung nanti. Baik, kalau dari fasilitas kesehatan mungkin dari peralatan operasi dan sebagainya di Rumah Sakit M. Yunus ini seperti apa Ibu? Sampai saat ini operasi berjalan seperti biasa. Tentunya next time untuk penambahan pelayanan tadi tentunya ada beberapa usulan yang disampaikan dari bidang Yanmed, baik dari kepala instalasi kamar operasi sendiri berkolaborasi dengan dokter spesialis yang bersangkutan. Kita akan sondingkan dengan bagian anggaran perencanaan. Nah, tahap itu sudah beberapa proses yang kita lewatin dan ada juga anggaran yang diberikan oleh Kemenkes sendiri. Itu, Mbak. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.